Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga olahraga. Informasi pertama, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan dalam 3 pekan terakhir. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 8 Juni 2022, Profesor Wiku menuturkan tren kenaikan COVID-19 dalam 3 pekan terakhir mencapai 31%. Selama 3 pekan terakhir terjadi kenaikan kasus dari 571 kasus menjadi 1.814 dan sampai pada 2.385 kasus. Selain itu, Profesor Wiku juga menyebutkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia ikut mengalami kenaikan. Menurutnya, kenaikan kasus COVID-19 terjadi dalam 4 hari terakhir dalam catatan sebanyak 10%. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia masih tetap terkendali. Pasalnya, angka positivity rate masih berada dalam angka yang aman. Selain positivity rate, laju transmisi COVID-19 juga masih berada pada angka aman. Meskipun demikian, kata Presiden, ia sudah meminta agar kenaikan kasus COVID-19 untuk terus diwaspadai, terutama setelah libur panjang Idul Fitri 2022 kemarin. Informasi kedua tentang jenazah Emeril Khan Mumtaz. Emeril Khan Mumtaz berhasil ditemukan warga Bern, Swiss setelah 2 pekan hanyut di sungai. Begitu mendengar putranya ditemukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung bertolak ke Swiss. Tiba di Swiss, Ridwan Kamil langsung memandikan jenazah anaknya pada Kamis 9 Juni kemarin. Saat memandikan Eril, sapaan Emeril, Ridwan Kamil didampingi oleh ulama di Swiss. Menurut LP, kakaknya langsung mengusap, memeluk, dan mengumandangkan azan untuk Eril. Sebelum mengumandangkan azan, Ridwan Kamil disebut bertanya dengan ulama itu terlebih dahulu. Setelah memandikan jenazah sesuai dengan tata cara syariat Islam, Ridwan Kamil menghubungi keluarga besar di Indonesia, termasuk istrinya Atalia Praratia. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil menuturkan sudah melihat, memeluk, membelai, dan memandikan jasad Eril sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ia juga sudah mengumandangkan azan di depan jasad Eril. Informasi ketiga datang dari dunia selebritis Indonesia. Ibu sambung mendiang Vanessa Angel, Puput telah resmi bercerai dengan Dodi Sudrajat. Selepas bercerai, Puput membongkar tabiat ayah almarhumah Vanessa Angel yang selama ini mengganjalnya. Puput mengaku karena memenuhi kebutuhan rumah tangganya lantaran Dodi Sudrajat tak pernah memberikan nafkah sepenuhnya. Bahkan Puput juga mencukupi kebutuhan Dodi Sudrajat untuk kebutuhan olahraga. Hal ini dikatakan Puput saat berbincang dengan selebgram Dennis Karista. Dennis mendengar pernyataan Puput tersebut lantas bertanya. Puput juga mengaku Dodi Sudrajat sering membeli aksesoris brand motor Harley Davidson menggunakan uang Puput. Namun Puput mengatakan saat ini Dodi Sudrajat membeli aksesoris menggunakan uang asuransi Vanessa Angel. Bahkan Dodi Sudrajat pernah meminta Puput untuk membelikannya motor Harley Davidson. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Indonesia memiliki Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya serta Fajar Alfian dan Rian Ardianto sebagai wakil di semifinal Indonesia Masters 2022 di sektor ganda putra. Kebetulan keduanya berada di dalam bracket yang berbeda, alhasil tak ada kekhawatiran ketika mereka sampai di babak semifinal Indonesia Masters 2022. Pasalnya kedua pasang pebulu tangkis tak mungkin bersua di fase ini. Mereka baru akan berjumpa ketika babak final. Dengan kata lain, skenario All Indonesian Final atau bertemunya dua pemain Indonesia di final terbuka lebar. Namun mereka harus melewati hadangan musuh di semifinal terlebih dahulu. Marcus Kevin akan menghadapi Liang Weikeng dan juga Wang Chang. Sedangkan Fajar dan Rian akan menghadapi hadangan dari He Jiting dan juga Zhou Haodong. Ganda putra Indonesia sama-sama diunggulkan dalam pertemuan ini. Dari sisi peringkat dan pengalaman, The Minions dan Fajri jauh lebih baik. Selain itu, rekam jejak keduanya dalam beberapa waktu terakhir seakan mengisyaratkan terjadinya All Indonesian Final.
Demikian 4 informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.